Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Novitasari. Saya memiliki NIM 2020333317. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menampilkan materi tentang sumber dan media pembelajaran. Dalam pembelajaran pasti ada proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Baik. Selanjutnya ada apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah suatu bahan atau awalan untuk mempelajari suatu materi. Sebelum menemukan sebuah materi, kalian pasti akan mencari sumber pembelajaran ini dari mana gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan sumber pembelajaran atau sumber belajar. Tuh. Yang kedua, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Alat tersebut bisa berbentuk apa saja, seperti contohnya secara nyata juga secara maya. Secara maya seperti halnya Zoom, WhatsApp, Telegram, dan aplikasi belajar lainnya. Gitu ya. Aplikasi belajar lainnya untuk yang marak kali ini seperti Ruang Guru, Zenius, dan apalagi ya. Masih banyak pokoknya ya seperti itu ya. Dan media pembelajaran secara nyata yaitu seperti majalah, buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran. Kalau sumber belajar sendiri adalah awalan dari suatu materi, seperti halnya untuk mempelajari sebuah materi. Seperti tadi ya, suatu awalan atau suatu bahan untuk mendapatkan untuk mendapatkan banyaknya sumber-sumber yang digunakan untuk menata sebuah materi gitu. Dan selain itu, media pembelajaran adalah suatu alat suatu alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Tentunya kalau media pembelajaran itu seperti halnya menyampaikan sebuah presentasi melalui sebuah proyektor yang bisa untuk dipahami peserta didik itu. Dan sebelum membuat presentasi, pastinya peserta didik akan mencari sebuah sumber melalui sebuah buku atau Google atau yang lainnya, yang berarti adalah sumber gitu ya, untuk bahan pembuatan presentasi gitu. Selanjutnya yaitu seperti apa media pembelajaran yang baik? Nah, media pembelajaran yang baik tentu memenuhi proses seperti dibaca, didengar, dilihat, dikatakan, dan dilakukan. Dilakukan apa yang dikatakan gitu. Maksud dari dibaca ini seperti halnya kalian membaca sebuah cerpen atau cerita-cerita, legenda atau yang semacamnya, dan kalian pasti akan memahami sebuah cerita tersebut, ya kan? Baik. Selanjutnya yaitu didengar. Ketika kalian mendengar suatu berita dari TV, dari HP atau dari radio atau dari lain sebagainya, pasti kalian juga akan memahami apa sih, membicarakan apa sih gitu kan. Nah, dan selanjutnya yang dilihat. Kalau kalian melihat sesuatu, pastinya kalian akan mencoba memahami. Contoh, kalian melihat sebuah bola kok berwarna orange, merah, kuning gitu ya, campurannya. Kalian akan memahami, oh ini warna orange, ini warna merah gitu.
Dan kalau dilihat itu tanpa berbicara gitu ya. Kalau dibaca pastinya berbicara tadi, tapi kalau dilihat kalian cuma melihat saja dan memahami ya pastinya ya. Tuh. Selanjutnya yaitu dilakukan apa yang dikatakan, seperti halnya kalian setelah membaca cerpen tadi gitu ya, atau melihat sebuah video pendek, kalian biasanya akan disuruh untuk menceritakan kembali atau mempraktekkan ke depan kelas seperti itu. Dan pastinya kalian atau peserta didik tidak semestinya menghafal atau mengetahui 100%. Pasti kalian hanya mengetahui inti-intinya dan kalian jabarkan dengan sendirinya, ya kan? Apalagi kalau dibantu dengan media pembelajaran, pasti akan sangat unik sekali sih. Baik, mengapa harus ada media pembelajaran? Mengapa ya? Oke, karena menghindari verbalisme. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang waktu, tenaga, dan daya indera. Seperti dengan media pembelajaran melalui YouTube, WhatsApp, atau mungkin Instagram gitu ya, Reelsnya Instagram gitu. Dan kalian saat melihat itu akan menghemat ruang dan waktu. Ya, gitu. Yang ketiga yaitu meningkatkan minat belajar. Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, kalian pasti akan memperoleh atau berusaha memperoleh media pembelajaran yang unik, menarik, agar peserta didik ini rasa ingin tahunya besar gitu ya. Gitu. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan. Maksudnya adalah peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai keinginannya. Seperti kadang ya anak-anak itu, atau dan anak sih peserta didik yang semuanya biasanya kalau belajar tuh sambil makan, terus sambil tiduran, terus sambil mendengarkan musik gitu kan ya. Itu tergantung sama anak-anaknya sih ya. Penting mandiri gitu kan, belajarnya mau kayak gimana, mau makan atau mau mendengarkan musik sambil mendengarkan musik terus sambil tidur-tiduran gitu ya, terserah. Yang penting anaknya tuh belajar mandiri gitu. Selanjutnya yaitu guru itu fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Bagi seorang guru harus membiasakan peserta didik bukan hanya dengan sumber ini dari guru, tapi bisa saja sumber itu dari majalah, buku, atau dari Google, atau dari mana, terserah gitu ya. Pokoknya jangan sampai terpusat pada guru gitu. Kan ada tuh peserta didik yang hanya memfokuskan sumber belajar ini tuh dari guru gitu kan. Kalau dari yang lainnya tuh kurang gimana gitu ya. Kalau dari guru langsung itu menurutnya lebih efisien gitu kan, lebih menarik lah baginya gitu. Tapi setidaknya janganlah, karena sumber media pembelajaran itu banyak. Baik, sekian presentasi atau penampilan pembahasan dari saya tentang sumber dan media pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.